Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam guru penggerak, bergerak menggerakkan. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk Bapak dan Ibu sekalian dalam acara forum diskusi kita diseminasi budaya positif berbagai praktik baik. Bersama saya sebagai moderator Rika Farika pada hari ini 24 Agustus 2024 jam 12.30 hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa praktik budaya positif dan praktik budaya di sekolahan sangatlah penting untuk mencetak generasi emas tahun 2024. Untuk itu, sebelumnya marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Sudah hadir juga di sini beberapa narasumber yang saya hormati. Pertama
kepada beliau Bapak Andrian Gandhi Wijarnoko, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Nahdlatul Ulama Temanggung, serta berbagai Ibu Reni Widya Suti MPD dan Ibu MPD. Ibu Reni Widya Suti dan Ibu Diah Awati SD. Selanjutnya, waktu dan kami persilakan kepada narasumber untuk waktunya sesi diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Nama saya Bapak Lilian dulu atau gimana? Untuk membagikan screen dulu. Ampun. Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati para narasumber, ada Bu Eni dan juga Bu Evi, serta Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan ini bisa membersamai ya calon guru penggerak yang sudah sangat semangat dengan tagline-nya tadi, bergerak dan juga menggerakkan. Nah, semoga dari moto ataupun tagline ini senantiasa mencerminkan bagaimana pandangan luas dan juga bagaimana gerakan dari Bapak Ibu semuanya untuk menjadi pionir ataupun untuk menjadi garda terdepan di lembaga pendidikan dasar masing-masing, dan semoga di dalam aktivitas untuk pelaksanaan kegiatan CGP ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Andrian Gandhi Wijarnoko, aku pengajar di Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Tahu Temanggung ya Bapak Ibu ya? Biasanya terkenal dengan kopinya Jepang. Nah, silahkan kalau Bapak Ibu nanti ada kesempatan ataupun waktu sedang aturan binara di Kabupaten Temanggung untuk bisa hadir dan kita bersama untuk ngopi-ngopi bersama begitu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini, yang pertama mengapresiasi pada semuanya, dan memang ketika diberikan kesempatan langsung kita ambil saja bahwa kita lihat bersama terkait dengan lembaga pendidikan dasar, khususnya di sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah itu sebenarnya memiliki pattern ataupun ciri khas yang juga menjadi tantangan bagi para pendidik, baik di
sekolah dasar maupun di madrasah ibtidaiyah menunjukkan hasil belajar yang positif, dari aspek religiusnya ataukah dari aspek psikomotornya ataukah dari aspek sikap maupun dari aspek kognitif, yang tentu saja di situ juga integral ataupun holistik yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, dalam kesempatan ini izin saya tidak lama ya tadi dalam memaparkan berbagai macam hal yang memang ditujukan kepada kami. Yang pertama adalah latar belakangnya. Ya, salah satu tujuan dari pendidikan ataupun pembelajaran di lembaga pendidikan dasar itu adalah untuk mengembangkan potensi dan juga karakter dari siswa yang kemudian ini bisa diberdayakan dan juga didayagunakan oleh pendidik dan juga lingkungan yang ada di lembaga pendidikan dasar tersebut. Nah, pendekatan pembelajaran yang memang dapat dalam hal tersebut ya diantaranya menggunakan budaya positif. Maka ketika kita berbicara tentang budaya positif, ini juga ada peran sentral yang tentu saja di situ harus dipahami dengan baik, sehingga bagaimana peran dari guru ini tadi juga bisa menjadi leading sektor untuk mengembangkan potensi dan juga karakter siswa. Nah, ini kita sambil ngobrol santai aja Bapak Ibu. Ini ada urun pengetahuan ya yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin apa yang Ibu ataupun Bapak ketahui tentang budaya positif itu? Mungkin Bu Reni atau bisa memberikan gambaran sedikit coba yang dipahami Ibu Bapak seperti apa terkait dengan budaya positif. Ya, luar biasa ini Bu Reni ini. Kalau bisa langsung dikasih reward, ini langsung kita kasih reward ini ya. Dalam tepuk tangan untuk Bu Reni yang luar biasa. Jadi memang sepakat dengan yang disampaikan oleh Bu Reni tadi, membicarakan tentang budaya positif ya, itu tadi internalisasi dari nilai ataupun keyakinan yang tentu saja itu universal ataupun yang sangat umum ya, sudah menjadi kesepakatan yang ada di konteks lingkungan tersebut yang kemudian bisa diterapkan di lembaga pendidikan itu sendiri. Tadi budaya membicarakan khususnya untuk konteks budaya positif ini ya, dari kesadaran ya kesadaran ini kan juga kesadaran dari diri sendiri yang kemudian nanti terinternalisasi menjadi kesadaran sosial begitu. Nah, kalau menurut ibu-ibu kira-kira contoh kegiatan yang menunjukkan budaya positif itu diantaranya apa saja? Kami silakan. Budaya positif itu kan dapat merujuk dari generasi keluarga sekolah berdasarkan keyakinan sekolah yang disepakati dan akan dilanjutkan bersama. Jadi budaya positif itu bisa seperti membuat suatu keyakinan dengan murid-murid yang keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kemudian yang kedua, satu budaya sesuai dengan berpenggerak terbentuknya budaya positif diperoleh yang nyaman, aman, dan berniat
dimulai dari sekolah kemudian dilanjutkan dengan seperti contoh untuk kegiatan budaya positif di sekolah seperti itu dari hari Sabtu sampai itu tujuannya anak-anak melakukan budaya sekolah diteruskan di rumah. Seperti itu, Bapak. Terima kasih Ibu Evi ini mengajar di mana ya? Saya mengajar di Bapak Olahraga S Karangkidul. Karangrejo. Oh, Semarang Tengah. Nah, Olahraga. Baik, luar biasa, aplaus ya untuk Bu Evi tadi telah menampilkan dan juga menyebutkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SD Karangtengah ini. Dan memang Karangkidul ya, Karangkidul. Dan ketika memang dikomparasikan dengan lembaga pendidikan dasar bagi para peserta yang ada di sini, tentu walaupun sama-sama di Semarang seperti Bu Reni maupun Bu Evi, tentu saja juga pasti ada perbedaannya ya. Setiap Senin yang dilakukan di lembaga Bu Reni juga dilakukan oleh Bu Evi itu hanya kecamatan saja, tapi kalau lintas kabupaten, nah ini pasti nanti butuh sharing ini bagaimana implementasi ada di Kabupaten Temanggung juga seperti apa gitu ya. Baik, kita lanjut, tidak perlu lama-lama karena nanti kita ini adalah mendengarkan paparan dari Ibu. Selanjutnya kita lihat bahwa di dalam unsur budaya positif ini sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita kembangkan. Ini kalau kami di Tanoto Foundation ada yang menjadi landasan terkait dengan budaya positif. Yang pertama ini kita akan mengalami atau dengan huruf M gitu. Di dalam kegiatan atau aktivitas mengalami ini biasanya peserta didik ini melakukan kegiatan dengan apa gitu dan lain sebagainya. Siswa melakukan ataupun doing. Dan juga di dalam kegiatan ini banyak aktivitas yang dilakukan dengan fasilitasi dari lingkungan belajar yang ada di sekitarnya. Seperti apa yang kita tampilkan di dalam gambar ini, peserta didik sedang melaksanakan kegiatan di luar sekolah dan juga di dalam sekolah. Nah, di luar sekolah ini kemudian dengan aktivitas untuk kegiatan yang ada di halaman sekolah, ini ada tanaman dan sebagainya, dia kemudian dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Dengan kegiatan yang dia lakukan, maka di situ ada pengalaman belajar yang tentu saja punya long term memory, yang tentu saja ini akan sangat berakibat yang sangat bagus bagi peserta didik dalam rangka memberikan pengalaman belajar. Yang kedua, ketika dia melakukan, pasti dia juga pasti akan mengamati ataupun observing. Tentu di dalam pengamatan, setiap peserta didik yang melaksanakan kegiatan pengamatan, ini daya pengamatannya juga pasti akan berbeda-beda. Maka ketika Bu Evi ataupun Bu Reni dulu pada saat mengerjakan skripsi ataupun mengerjakan tesis, kadang yang dikerjakan oleh Bu Reni maupun Bu Evi dirasa sudah tepat, tetapi ketika sudah disodorkan kepada dosen pembimbing, tentu saja pasti ada kekurangannya. Seperti itu ya Bu ya. Karena memang daya pengamatan setiap orang itu sudut pandangnya juga berbeda-beda. Tetapi ketika dilaksanakan bersama-sama, justru yang menjadi keunggulannya adalah setiap peserta didik ini dapat melakukan refleksi di dalam kegiatan pengamatannya, sehingga ada pengamatan yang dilakukan oleh salah satu peserta didik, kemudian ada yang peserta didik menangkap dengan dimensi yang berbeda. Nah, di sini yang menjadi titik temu bagaimana nanti hasil pengamatan dari
berbagai macam peserta didik tadi yang nanti akan tereduksi menjadi kesepakatan yang bagus terkait dengan aktivitas yang dilakukan, bahkan terkait dengan materi pembelajaran yang diintegrasikan di dalam pengamatan ataupun di dalam kegiatan tersebut. Yang selanjutnya juga ada interaksi. Tentu di dalam aktivitas budaya positif tadi ini ada prinsip yang tidak boleh kita lupakan, yaitu bagaimana pertukaran gagasan antara dua orang ataupun lebih. Nah, interaksi ini kan ya juga wujudnya macam-macam. Jadi ketika dilakukan di dalam kelas juga pasti akan berbeda aktivitasnya dengan interaksi yang ada di luar kelas. Tentu dari interaksi ini tadi memunculkan bagaimana gagasan-gagasan yang sebenarnya menurut salah satu pihak ini seperti ini bisa saling disempurnakan ataupun bagaimana bisa saling melengkapi antara pendapat ataupun gagasan yang disampaikan oleh setiap peserta didik, sehingga di situ ada titik temu yang menjadikan kesepakatan bersama. Dan yang terakhir adalah proses komunikasi, di mana komunikasi ini, penyampaian gagasan ini yang kemudian menjadi istihad ataupun yang menjadi maksud ataupun tujuan dari seseorang kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, maka di dalam kegiatan refleksi ini tadi, aktivitas yang telah dilakukan ini kemudian akan di flashback kembali. Apakah saya di dalam menjalankan aktivitas dari tadi, sedari awal, kemudian sampai berakhirnya kegiatan ini, ada pemaknaan yang berbeda, ada perubahan yang signifikan atau tidak. Apakah saya masih sama atau saya ada perubahan yang berbeda? Setelah dia melakukan itu, apakah dia ada perubahan atau tidak? Jadi tidak sekadar refleksi bagi diri sendiri, tetapi juga refleksi bagi teman ataupun rekan-rekan sekitar. Nah, konsep ini yang kita namakan dengan mikir, begitu ya Ibu-Ibu. Tapi gambarnya ini sepertinya juga butuh bintang 7 atau apa ini ya. Sepertinya pusing saat mengerjakan. Nah, ini yang jangan sampai kita lupa. Contoh misalnya kita akan aspek mikir dengan aspek ini perlu sampaikan kepada ibu-ibu semuanya di Unisnu Temanggung, di Fakultas Tarbiyah dan Kebudayaan, guru Madrasah Ibtidaiyah, kami juga memiliki laboratorium program studi. Jadi lab school kami ini baru berdiri 2 tahun yang lalu, ibu-ibu, dan alhamdulillah sudah menjadi salah satu lembaga pendidikan yang cukup diperhitungkan. Pun sekarang juga sudah banyak peserta didik untuk dan aktivitas yang kita lakukan mulai dari dilakukan siswa setiap pagi dalam kegiatan tahfidz itu kita khusus, kemudian kita rekrut pendidik selanjutnya yang bersangkutan itu kita beasiswakan untuk perkuliahan. Dan memang tantangan tahfidz ini kadang-kadang tidak banyak sehingga mereka, dan alhamdulillah ini langsung bisa dapat pembelajaran. Nah, ada
kita setiap semester itu juga ada festival budaya gitu, dan peserta didik kan melaksanakan kegiatan festival budaya dalam kegiatan itu stakeholder yang ada di lingkungan masyarakat ini. Pendamping mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi kegiatan. Dan alhamdulillah dalam kegiatan itu sangat luar biasa, bahkan sempat diliput oleh televisi milik pemerintah daerah dan juga menjadi salah satu lembaga yang ternyata juga menjadi pemantik bagi sekolah-sekolah yang lain. Nah, prinsipnya adalah di dalam kegiatan yang kita lakukan ini kita mengimplementasikan aspek tampilan bahasa. Yang pertama kreativitas, jadi memang menjadi tolok ukur juga di dalam pelaksanaan kegiatan budaya positif. Tentu ada salah satu madrasah di Kabupaten Temanggung itu dengan jumlah siswa 700 siswa itu ya, di daerah Barat Kabupaten Temanggung itu setiap pagi dengan kreativitasnya mereka kemudian yang ditonjolkan adalah aspek religinya, melaksanakan kegiatan sholat duha bersama-sama di lapangan itu. Jadi bisa di video dengan menggunakan drone itu memang tampilannya sangat luar biasa, sangat indah sekali, sangat luar biasa. Nah, kreativitas seperti ini yang ternyata mendorong animo dari warga masyarakat untuk menyekolahkan anak di madrasah tersebut. Nah, ada hal seperti ini ternyata kita juga perlu ditonjolkan oleh guru, oleh kepala madrasah dan juga sivitas ataupun stakeholder yang ada di situ. Kemudian yang kedua adalah berpikir kritis dan juga memecahkan masalah. Tentu di sini di dalam aspek budaya positif ini juga terkadang dihadapkan dengan permasalahan baik itu di internal dari siswanya, dari gurunya ataupun dari kepala ataupun dari madrasah itu sendiri. Maka seperti ini guru ataupun CGP ini tidak perlu memiliki critical thinking, bagaimana strategi untuk memecahkan permasalahan dan juga mendapatkan hasil yang terbaik agar bisa menjadikan sekolah ini memiliki keunikan seperti itu. Yang ketiga adalah kolaborasi dalam budaya positif yang harus kita tekankan bagi para CGP adalah jangan melaksanakan kegiatan sendiri. Jadi yang menjadi hambatan kita kadang-kadang kita itu memaksakan diri untuk menonjolkan peserta didik kita, padahal di dalam aktivitas yang kita lakukan ini kita punya potensi, punya peluang yang sangat bagus dan bahkan punya keunggulan lebih jika mampu bekerja sama dengan stakeholder ataupun lingkungan yang ada sekitar. Contoh, kepala sekolah harus dilibatkan, guru kelas yang lain kita libatkan, pemerintah desa, pemerintah kota, media, akademisi dan lain sebagainya. Yang keempat adalah komunikasi. Nah, kerjasama itu bisa dibangun dengan komunikasi yang bagus antara semua. Ini adalah bagaimana pola yang biasa kita lakukan di madrasah kami sebagai praktik baik itu di lab school pendidikan Islam anak usia dini atau lab school madrasah ibtidaiyah. Jadi yang kita lakukan bersama adalah guru ini menjadi teladan. Saat dia menjadi teladan, maka dia perlu membiasakan apa ya, aktivitas yang menjadi budaya positif dari guru itu sendiri. Maka Dr. Dewantara itu kan juga mengadopsi guru itu kan digugu pelan. Nah, ketika guru sudah meneladan ataupun menjadi teladan kepada peserta didik, maka peserta didik ini mendapatkan pengalaman belajar langsung dari para guru. Jadi jangan berbicara kok muridnya Uncle Datur ini kenapa ini belum merefleksikan kita apakah sudah jadi teladan atau belum. Nah, setelah ini terjadi maka ada proses terjadinya perubahan. Bagaimana saat kita melakukan recovery ketika peserta didik itu ada potensi
analisis yang tidak baik, maka yang pertama kita lakukan asesmen diagnostik. Baik itu secara kognitif maupun non kognitif. Yang ketiga ini mengidentifikasi kebutuhan dari siswa sesuai dengan konteks lingkungan belajarnya. Yang kedua, guru menyusun program budaya positif dengan partisipasi dari orang tua ataupun partisipasi dari kepala madrasah. Selanjutnya adalah guru juga melaksanakan kegiatan budaya positif dengan sasaran para peserta didik. Nah, dan yang terakhir adalah mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut. Gitu. Ya, apakah hanya guru bisa melaksanakan ini? Ini adalah juga dari para pemangku kebijakan. Di antaranya ada komite ataupun kepala sekolah yang disediakan untuk mengarahkan dan juga memfasilitasi guru. Dan guru juga jangan diam saja, harus proaktif. Para CGP ini juga perlu konsolidasi, konsultasi, serta koordinasi. Sehingga apa? Kita bisa analisis kondisi sekolah. Analisis kondisi sekolah ini yang nantinya menjadi dasar pertimbangan kita untuk melakukan budaya positif. Contoh, ketika lingkungan sekolah kita dekat dengan pondok pesantren, kemudian budaya budaya pesantren, nah ini tentu akan menjadi hambatan yang begitu besar bagi sekolah kita ketika tidak selaras dengan kurikulum yang ada di pesantren. Nah ini juga kondisi sekolah akan mempengaruhi bagaimana budaya positif. Selanjutnya secara internal maupun eksternal itu kita baru rumuskan kebijakan sekolah dan koordinasi internal serta eksternal. Artinya apa? Tidak hanya dengan ataupun madrasah, tetapi juga libatkan partisipasi orang. Bayangkan jika misalnya kita akan melaksanakan kegiatan sholat duha bersama-sama, tapi tidak ada koordinasi dengan orang tua. Tiba-tiba pagi-pagi anak disuruh sholat di lapangan, dia tidak membawa mukena ataupun dia tidak membawa sajadah. Tiba-tiba saat dia melaksanakan peribadatan karena panas, karena tidak ada alas dan sebagainya, akhirnya ada kondisi yang tidak diharapkan. Dan ini kan menjadi hal yang sangat perlu kita pertimbangkan. Jangan sampai hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya partisipasi dan juga koordinasi secara internal maupun eksternal. Lalu di situ kita susun program itu bersama-sama antara guru ataupun wali dengan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah memfasilitasi pelaksanaan budaya positif. Budaya positif juga jangan hanya kemudian semua diberi ataupun dipasrahkan kepada guru saja. Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, peran sentral dari kepala sekolah ini juga sangat dibutuhkan, diantaranya dengan memfasilitasi kegiatan. Bayangkan kalau guru ini misalnya akan melakukan kegiatan pembiasaan setiap pagi anak itu bernyanyi ataupun diiringi dengan alat musik, tapi alat musik kok ternyata di lembaga pendidikan itu ini tidak difasilitasi, kan juga agak susah. Hanya bisa menyanyi saja, tapi untuk sense yang diiringi dengan alat musiknya, kemudian harus repot, misalnya guru ini harus nyewa setiap hari dan sebagainya, kan juga agak repot. Nah itu yang kemudian juga menjadi perhatian khusus bagi kepala madrasah ataupun kepala sekolah untuk memberikan fasilitasi kepada guru ketika guru itu mengimplementasikan budaya positif. Nah yang terakhir adalah memantau dan juga mengevaluasi. Setelah diberikan fasilitasi, apakah guru itu menjawab atau tidak? Kadang-kadang kepala sekolah juga menjadi alat kontrol, dan memang bukan kadang-kadang, harusnya kepala sekolah itu menjadi alat kontrol bagaimana pelaksanaan kegiatan itu bisa terinternalisasi dengan baik atau tidak dilakukan oleh guru dan juga dilaksanakan oleh siswa. Nah itu saja terkait dengan apa yang kita sampaikan. Untuk unsur budaya positif itu tadi ada 4 ya, mulai dari mikir itu tadi ini untuk alami ataupun interaksi, edukasi dan juga refleksi. Mengapa itu penting? Karena dengan budaya positif itu untuk mengalami peserta didik melibatkan berbagai macam indera, ya, pemahaman konsep ataupun terkait dengan kemampuan ataupun pemaknaan
ketika dia berinteraksi, maka di situ akan mendorong, akan menumbuhkan reaksi terhadap siswa lain, sehingga di situ menimbulkan refleksi bagi diri siswa tersebut. Saat dia komunikasi, maka akan mendorong siswa untuk berani dan juga lancar dalam mengungkapkan gagasan. Saat merefleksi, maka akan muncul sikap untuk mau menerima kritik atau memperbaiki, sehingga di situ ada perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan. Nah, sekarang kita mungkin kembalikan kepada para peserta, calon guru dan juga para mahasiswa. Mungkin ketika nanti melihat aktivitas yang dilakukan di sekolah ataupun dilakukan madrasah dengan kerangka unsur budaya positif, mengalami interaksi, komunikasi ataupun refleksi yang telah dilakukan di lembaga pendidikan dasar di ruang lingkup Bapak Ibu itu seperti apa. Nah, ini mohon bisa digambarkan pada diri panjenengan. Yang mungkin dituliskan seperti apa. Dan yang terakhir ini ada buah nasihat dari Haji Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur, yang ini sebenarnya selaras dengan konsep budaya positif, yang dimana beliau mengatakan di dunia ini tidak ada orang jahat, yang ada adalah orang dalam proses menuju kebaikan. Kita harapkan kepada peserta ini bukan dilakukan atas dasar ataupun jahatnya ataupun kondisi yang memang sangat luar biasa dengan konteks peserta sekarang, tetapi yang harus kita perhatikan bersama adalah kita ajarkan mereka dengan proses yang baik, dengan aktivitas yang baik, dengan peneladanan yang baik, dengan teladan yang baik, sehingga kita bersama-sama menuju kebaikan. Terima kasih dan maaf segala kekurangan. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa menjadi hal yang tentu bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Andrian Wicarnoko atas waktunya dan kesempatannya sudah memberikan sedikit ilmunya kepada kami semua. Untuk itu selanjutnya ada sesi foto bersama sebagai bagian momen bersama panjenengan ngoten. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan.
dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita, yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita.
nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama.
tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong
Kita belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong
Masih di mute gitu, Mbak Rida. Belum terdengar, Bu.